kasus penyerangan 8 pegawai PT Palaparing Timur Telematika oleh kelompok kriminal bersenjata atau yang dikenal dengan KKB tengah hangat menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, korban adalah warga sipil yang datang dari berbagai kota guna memperbaiki jaringan komunikasi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Mereka harus kehilangan nyawa karena ulah keji kelompok KKB tersebut. Yayasan Internet Indonesia yang diwakilkan oleh Jamalul Iza sangat mengecam aksi penyerangan brutal tersebut. Melalui pernyataan resminya pada hari Minggu tanggal 6 Maret kemarin, korban merupakan orang-orang hebat yang berani berjuang demi infrastruktur internet merata di tanah air, ucap Jamal. Beliau pun menambahkan, insiden ini tidak hanya akan meninggalkan luka mendalam akibat hilangnya nyawa 8 pekerja, tetapi juga menimbulkan dampak rusaknya beberapa bangunan serta infrastruktur fisik yang berada di sekitar BTS 3 yang dikelola PT Palaparing Timur Telematika tersebut. Padahal, seperti yang kita ketahui, saat ini infrastruktur internet merupakan sesuatu yang fundamental dan mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Kolonel Aksa Erlangga mengatakan peristiwa itu terjadi saat karyawan PTT sedang melakukan perbaikan tower base Trans Receiver Station atau BTS 3 dan hal tersebut terlihat melalui rekaman CCTV tower PTT bahwa salah seorang karyawan PTT yang selamat bernama Nelson Sarira meminta bantuan penyelamatan di tower BTS 3, ungkapnya. Sementara itu, Kasatgas Humas OPS Damai Kartens 2022, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, dari penyerangan tersebut 8 orang meninggal dunia dan 1 orang berhasil menyelamatkan diri. Menurut Nelson, korban yang berhasil selamat, kejadian bermula pada tanggal 2 Maret jam 4 pagi. Datang sekelompok orang tidak dikenal sekitar 10 orang dengan membawa persenjataan lengkap mulai dari parang, golok, panah hingga senjata api. Mereka lalu masuk ke tenda para pekerja dan secara keji menyerang satu persatu dengan senjata yang mereka bawa. Dikarenakan posisi Nelson berada di bagian paling ujung, memudahkan untuk dirinya melarikan diri. Nelson berlari sekencang-kencangnya dan di tengah perjalanan Nelson terpelosok ke dalam jurang tapi tidak terlalu dalam dan ia tertimbun semak-semak. Di sini Nelson sempat mengalami kejadian yang bisa dibilang di luar nalar karena pada saat itu ia mendengar bisikan yang sangat jelas, tapi entah dari mana asalnya karena memang hanya dirinya yang berada pada saat kejadian tersebut. Suara misterius itu berkata agar Nelson segera naik ke bukit untuk bersembunyi di sana dan diam. Dikarenakan rasa takutnya kepada kelompok bersenjata dan Nelson juga tidak tahu harus kemana, ia akhirnya mengikuti arahan bisikan gaib tersebut dan mulailah Nelson mendaki bukit yang curam dengan tangan dan tubuh yang masih gemetar akibat syok yang dialaminya. Setelah beberapa jam ia bersembunyi di atas bukit, sekitar pukul 7 pagi Nelson turun dan kembali lagi ke tenda untuk melihat situasi dan ingin mengambil barang-barang yang tertinggal di sana. Tetapi semua barang berharga seperti HP, laptop itu sudah tidak ada, dibawa oleh kelompok KKB tersebut. Nelson hanya mendapatkan sleeping bag dan beberapa kain sarung. Dalam keadaan syok dan trauma karena ia melihat semua rekan kerjanya sudah tidak bernyawa, tiba-tiba ia teringat akan pesan salah satu rekan kerjanya kalau keadaan darurat terjadi, segera mengabarkan melalui kamera pengawas CCTV yang terpasang di tower. Pada pukul 1 siang, Nelson segera ke tower seraya melambaikan tangannya dan ia sampai nekat memanjat ke atas tower guna menceritakan keadaan yang terjadi di sana secara detail dan Nelson meminta agar dirinya segera dijemput. Pada sore hari, sekitar jam 4 sore, petugas PTT Pusat memonitor CCTV dan menyadari kalau ada hal darurat yang harus segera ditangani di sana. Setelah beredarnya rekaman CCTV Nelson yang meminta pertolongan, pihak kepolisian dari jajaran Polda Papua dan tim penyelamat mengupayakan tindakan guna menyelamatkan Nelson. Akan tetapi, karena memang posisi yang sangat tinggi di puncak bukit dan faktor cuaca yang sangat mengganggu jalur penerbangan, akhirnya Nelson baru bisa diselamatkan pada tanggal 5 Maret.
Nelson berhasil diselamatkan oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens dengan dibantu oleh penerbangan TNI Angkatan Darat, Komando Distrik Militer Kodim di Puncak, serta personil TNI Polri yang bertugas di Distrik Beoga. Sedangkan jasad rekan kerjanya baru bisa dievakuasi pada tanggal 7 Maret dengan bantuan 4 helikopter oleh Satuan Brimob yang berjumlah 9 orang. Mereka berangkat dari Timika menuju lokasi pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di sana, jasad para pekerja dimasukkan ke kantung jenazah dan diterbangkan ke Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya dibawa ke Bandara Moses, Kilangin, Timika dengan menggunakan pesawat perintis milik maskapai Rimbun Air dari Bandara Bilogai, Sugupa. Dan setiba di sana, sudah ada sekitar 4 mobil ambulans yang akan membawa jenazah ke RSUD Mimika guna dilakukan otopsi lebih lanjut. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko, mengungkapkan penyerahan seluruh jenazah dilakukan usai proses identifikasi oleh pihak RSUD Mimika. Namun, sebelum dikembalikan ke pihak keluarga, Gatot mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan prosesi penghormatan bagi ke-8 korban tersebut sebagai bentuk penghargaan tanda jasa kepada para pahlawan pembangunan di tanah Papua.